kita FLOP yang pada malam hari ini nanti Bunda Susan akan menyampaikan sebuah tema yang menarik, yaitu ada 4 tanda alarm bahwa rumah tangga kita sedang kaya. Sebelumnya teman-teman saya izin menyampaikan ya sebelum kita mulai kajian pada malam hari ini, untuk kajian pekan depan ya mudah-mudahan bisa maju untuk malam Kamis, karena di malam Jumatnya insya Allah kami berdua akan safar ya menuju Jakarta untuk syuting ceritanya. Untuk syuting podcast ya di YouTuber yang sudah memiliki nama ya Dr. Demul ya, Deddy Mulyadi. Jadi kami akan mengadakan rekaman ya off record buat nanti insya Allah tayangnya nanti di bulan Ramadan ya. Jadi ada para banyak para CTMR kalau nanti agar bisa ditonton teman-teman semuanya, agar menjadi keajaiban dan inspirasi. Nanti diantaranya ada Bunda Suci ya, kemudian ada Bunda Eka ya yang ikut privat area FFLOP juga akan tampil nanti di podcastnya ya Dr. Demul. Jangan lupa saksikan ya nanti tayangnya insya Allah pada bulan Ramadan ya, di bulan Maret ya. Mudah-mudahan semuanya diberi kelancaran. Untuk perubahan jadwal RFFLOP-nya nanti kita pastikan lebih awal ya, pekan depan mudah-mudahan bisa nanti kita tayang di malam Kamis ya Bunda ya, mudah-mudahan ya, kalau saya tidak ada bimbingan. Karena memang ini sedang kejar tayang, keren banget gitu ya, supaya saya juga menyelesaikan tesis tepat waktu gitu. Nah sebelumnya kita akan mereview dulu ya teman-teman perjalanan dari Magnet Rezeki yang insya Allah pada tahun ini kita akan menginjak usia yang ke-10 tahun di MR. Jadi MR ini untuk tahun 2025 resolusinya udah keren banget gitu ya. Di awal tahun ini kita sudah mempersembahkan film yang sedang viral sekarang saat ini, yaitu film Keajaiban Air Mata Wanita. Meskipun banyak ya yang namanya film positif itu pasti lawannya adalah ketidakbaikan. Nah, ada yang komentar gitu, filmnya kurang serunya di mana ya? Mungkin udah biasa nonton film Korea atau film drama-drama dari Amerika yang tembak-tembakan dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau kelebihannya dari film Kamawa ini tidak ada di film manapun. Salah satunya adalah scan atau sebuah adegan ada cuplikan parade ustadz gitu ya, parade ustadz yang tampil di film gitu ya. Ada Ustadz Abdul Somad, Tukman Hakim, kemudian ada Dasat Latif, banyak gitu ya di sana, termasuk Ustadz Nasrullah, semuanya. Adi Hidayah juga ada. Pokoknya keren banget gitu ya, belum pernah ada kolaborasi para ustadz yang main film kecuali di film Kamawa ini gitu. Dan sebuah scan yang tidak murah, scannya mahal sekali gitu ya. Nah teman-teman yang belum menyaksikan nanti silahkan nonton nobar di kotanya masing-masing. Nah nanti teman-teman kalau yang mau merekomendasikan punya saudara atau punya sahabat yang ada di Pekalongan, Pemalang, Batang, Kendal, silahkan nanti dirujuk untuk nobar bareng Bunda Arta tanggal 18 Januari ya, insya Allah kita akan nobar yang kedua gitu ya, sesi yang kedua setelah sebelumnya kita sukses ya bersama Bunda Murti dan Bunda Dia Utami ya, banyak sekali ya yang di privat RFF LOP mengikuti nobar film Kamawa ya. Teman-teman siapa yang sudah nonton Kamawa coba angkat tangannya, katakan saya. Ada yang sudah nonton film Kamawa, angkat tangannya, katakan saya. Siapa yang mau ajaib lagi, katakan saya. Saya belum nonton Bunda, jauh. Alhamdulillah Bunda Fatimah udah ya Bunda ya, Insya Allah luar biasa ya. Mudah-mudahan kita semuanya ya di awal tahun 2025 ini segera ya mendapatkan turun keajaiban-keajaiban. Meskipun teman-teman kita sudah melihat ya kondisi global gitu ya, kondisi global. Kalau teman-teman memperhatikan ada sebuah fenomena menarik yang terjadi di negara Amerika Serikat ya. Ada kebakaran hebat yang turun di kota Los Angeles gitu ya. Kebakarannya ini di luar nalar manusia gitu ya. Ini kebakaran bagaimana bisa terjadi? Itu hanya selang beberapa jam setelah presidennya ya Donald Trump itu berkata kalau Palestina tidak membebaskan sanderannya orang Israel,
saya akan membuat negara Palestina itu bagai neraka. Tapi apa yang terjadi? Allah murka gitu ya, dan Amerika diazab gitu. Mendapatkan azab yang dijadikan neraka adalah negara Amerika itu sendiri. Bahkan apinya sudah merembet katanya sampai ke Washington gitu ya. Ya, nah ini sebuah pengajaran berharga buat diri kita semuanya, terutama pengamal ilmu Magnet Rezeki. Hati-hati dalam berkata-kata gitu ya. Karena kata-kata adalah doa. Dia mendoakan Palestina menjadi neraka, tapi apa yang terjadi? Dia mendoakan dirinya sendiri dalam ketidakbaikan. Akhirnya negaranya yang diazab. Ya, jadi di Amerika itu sedang ada musibah ya, bencana yang diturunkan oleh Allah. Di satu sisi kota ya, di kota tertentu dia terbakar. Tapi di kota yang lain suhunya itu amat sangat dingin, menjadi suhu yang beku. Dan di sebelahnya ada ya kota yang ditiup dengan angin yang kencang. Wah, Masya Allah, luar biasa gitu ya. Pokoknya ibrahnya buat diri kita ngamalin terus MR-nya itu jangan kendor teman-teman. Justru harus semakin kita tingkatkan, karena di tengah kondisi global yang tidak baik-baik saja, itu pasti ada efeknya ke Indonesia gitu ya. Pasti ada efeknya ke Indonesia, dan teman-teman jangan mau ditakut-takutin nanti ada virus ini, nanti ada bahaya itu gitu kan. Pokoknya terus lurus aja, istiqomah. Konsisten itu tidak mudah, tapi meskipun tidak mudah tetap harus diusahakan ya. Jadi ini berikan motivasi buat teman-teman semuanya, jangan mudah terpengaruh dengan wacana apapun di luar. Nanti misalnya harga cabai naik, ekonomi tidak baik-baik saja, ada inflasi, ada begini, ada begitu gitu. Makanya selama kita pegang ilmu Magnet Rezekinya, apa saja pasti akan mungkin, walaupun dibilang orang lain tidak mungkin. Ya, sekalipun orang lain menghina kita, apaan sih belum kemawa, belumnya nggak seru dan ini dan itu gitu kan, nggak apa-apa gitu, terus aja berjalan, karena pertolongan Allah itu pasti datangnya dan tidak pernah diduga-duga kapan orang lain yang menghina kita itu bisa dibungkam misalnya ya, atau kapan derajat kita nanti akan tambah dinaikkan. Selama kita mau bersabar, selama kita terus tekun gitu ya, jalan pelan-pelan aja, meskipun ada persoalan jalan aja terus gitu ya. Meskipun ada ketidakmudahan jalan aja terus, meskipun nanti ada yang mencemooh jalan aja terus. Pokoknya memantapkan hati ya, jangan sampai kesana kesini begini begitu gitu. Aduh kok saya mau ngajakin orang join ke bisnis saya tidak mudah. Jangan pernah berkata demikian gitu kan. Selama kita punya keyakinan bahwa semua hal yang kita kerjakan itu mudah, maka itu akan menjadi mudah gitu ya. Misalnya Bunda Amria, saya pengen ngajakin orang untuk join grup saya, tapi kok belum dapat ya, bagaimana caranya? Bantu orang lain dulu ya. Itulah yang dilakukan oleh Ustadz Nas ya. Beliau itu sebelum meluncurkan film Kamawa, mendukung semua film-film yang positif yang ada di bioskop-bioskop itu, ngajakin CTMR untuk nobar gitu ya, ngajakin terus. Pokoknya semakin banyak kita membantu orang lain, maka semakin energi kita akan tergulung, membumbung ke atas gitu ya. Terus aja bantu. Misalnya belum bisa nih, saya mendapatkan customer ya, saya kok jualannya belum ramai, maka bantu promosikan jualannya orang lain gitu. Saya pengen pengajian saya banyak gitu, maka promosikan pengajiannya orang lain. Pokoknya bantu aja gitu. Membantunya bagaimana ya, diceritakan ini ada kebaikannya Bunda Arta nih gitu kan. Ayo dong ikut RFFLOP, bagaimana caranya nanti saya ajari. Kalau teman-teman nggak bisa ngomong ya, kalau teman-teman nggak bisa ngomong, kayaknya ngajakin dakwah itu nggak mudah deh Bun. Kasih ke saya atau kasih ke Bunda Susan, atau kabarkan ke Bunda dulu. Ngajak satu orang masuk ke grup ini itu mulianya berlipat ganda dibandingkan teman-teman ngaji sendiri gitu ya. Umpama ya, saya ngajak Bunda A di grup ini, ternyata Bunda A yang lebih ajaib duluan, tapi paling tidak saya mendapatkan pahalanya gitu. Umpama Bunda Khomsah nih ngajak Bunda Ayu atau Bunda Surati ke grup. Nah, yang ajaib Bunda Surati duluan, tapi Bunda Khomsahnya belum. Ya nggak apa-apa, doakan terus gitu. Doakan terus orang lainnya itu. Motivasi terus untuk diri kita itu supaya jangan menyerah. Dia bisa ajaib, kenapa saya enggak? Koreksi diri kita, tunjuk diri, ambil cermin. Saya kurang ajaib apa ya? Karena apa ya? Gitu. Ya, apa karena saya kurang penyampaiannya? Karena saya mau menganggap keajaiban buat diri saya sendiri aja gitu. Semakin teman-teman menularkan, memberikan cahaya bagi orang lain, semakin teman-teman akan bercahaya untuk diri sendiri. Banyakin sedekahnya. Seperti ulasannya Bunda Eka tuh ya, yang kemarin di-share oleh Bunda Susan. Lakukan langkah ini, lakukan langkah ini, lakukan langkah ini. Sekalipun itu belum mudah,
satu langkah itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Gitu ya. Seperti itu teman-teman semuanya, termasuk ya malam ini kita akan kajian bagaimana nanti Bunda Susan akan menyampaikan sebuah ya insight buat kita semuanya tentang bagaimana menata kehidupan rumah tangga supaya kita mengenali tanda-tanda bahayanya gitu ya. Nah, itu Bunda Murti. Makin ajaib bertubi-tubi dia Bunda Murti ini. Ya, saya kasih tahu ya teman-teman. Boleh bocorin ya Bunda Murti ya. Bunda Murti sukses ngajakin beberapa puluh orang nobar kamawa, memberi keajaiban juga itu gitu kan kepada orang lain, mengasih tahu ke orang lain bahwa ini loh ada film baik, ayo kita nobar. Gitu. Menyampaikan seperti itu langkah sederhana juga sudah memberikan cahaya kepada orang lain. Nah setelah itu nanti menggulung lagi periode berikutnya. Saya itu semakin menjumlah gitu, energi ajaibnya semakin menjumlah. Saya ngajak satu, ngajak dua, ngajak tiga, ngajak empat gitu kan. Semakin ngajak itu kayak pegang bola lampu kayak gini. Kita memberi cahaya kepada orang lain ini teman-teman ya, kelihatannya. Ya, kita memberi cahaya ya, nggak pegang senter gitu ya, pegang senter atau pegang senter di HP gitu kan. Kita memberi cahaya kepada orang lain, kemudian semakin orang lain itu bercahaya, cahaya dari orang itu akan feedback kembali buat diri kita sendiri. Seperti itu kurang lebihnya ya teman-teman. Semakin teman-teman mau ajaib, maka cara yang termudah adalah berikan cahaya untuk orang lain. Doakan orang lain dalam kebaikan, iya, ajakin orang lain bergerak gitu ya. Pokoknya terus tularkan. Meskipun hanya promosi film aja, ayo nobar gitu. Silakan gitu. Atau promosi sayap keajaiban gitu ya. Ini channelnya Bunda Susan. Ini ada kata-kata kutipannya dari Bunda Vita tiap pagi. Sharekan itu terus, gitu. Sharingkan kepada orang lain tanpa harus menggurui gitu. Karena kita mungkin teman-teman bukan profesinya seorang guru gitu, nggak pandai untuk ngomong, nggak pandai untuk bicara. Tapi itu bisa teman-teman lakukan. Ada banyak cara untuk bersyiar. Gitu. Ya teman-teman semuanya siap jadi lebih ajaib lagi 2025. Siapa yang mau ajaibnya makin bertubi-tubi angkat tangannya. Ya insya Allah kita semuanya akan lebih ajaib lagi di tahun ini. Nah sekarang kita langsung kajian ya teman-teman semuanya ya. Malam hari ini Bunda Susan akan membawakan materi yang sangat keren. Judulnya adalah 4 tanda alarm kita dalam rumah tangga dalam bahaya. Mungkin beberapa tahun lalu pernah disampaikan ya Bunda Susan beberapa puluh tapi dengan ini ada materi pembaruannya yang mungkin teman-teman bisa mengambil motivasi yang lebih baik lagi di materi kita pada malam hari ini. Ya sekarang kita sambut bersama gurunda kita Bunda Tan Arkanisa. Beri tepuk tangannya. Terima kasih Bunda Vita yang semangat luar biasa, insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah dan ajaibnya bertubi-tubi sehingga juga teman-teman di sini ya terkena vibrasinya. Alhamdulillah. Teman-teman semua, Bapak Ibu, pengennya saya membahas tentang LOP gitu ya. Tapi alangkah baiknya adalah kita berikan ada materi lain, karena pada saat LOP belum terrealisasi bisa jadi ada di baliknya gitu ya, ada belum selarasnya pasangan suami istri gitu ya, jadi belum dibenahinya energi di dalam diri. Mohon maaf nih Bapak Ibu, nih cucu saya nih Mas. Adik sama mama dulu ya, adik sama mama. Iya. Adik sama mama dulu ya. Nah teman-teman semua, ternyata pada saat kita sudah ajaib, kita terus perlu sekali ya untuk membooster energi baik di dalam diri kita. Jadi kita jangan sampai lengah ya, kemudian kita abai, tidak mengecas energi baik, tidak riyadhah, kemudian tidak ada masuk di grup kembali, nanti akhirnya turun level energinya dan kemudian saat untuk bisa ajaib itu memerlukan waktu kembali. Saat kita akan ajaib kembali itu akhirnya memerlukan waktu yang cukup panjang nanti. Nah, alangkah baiknya adalah kita terus jaga Bapak Ibu, jaga energi baik kita, kemudian apa saja sih yang perlu untuk kita tingkatkan gitu ya. Nah malam hari ini saya ingin menyampaikan, karena insya Allah ini sangat bermanfaat, karena saya pun ataupun Bapak Ibu yang sudah pada ajaib tentu tetap harus menjaga energi baik di dalam keluarga. Kita harus tetap hati-hati, jangan sampai lengah kemudian ternyata tidak praktek gitu ya, kemudian yang keluar adalah kata-kata yang tidak disiplin kata. Nah, ada 4 hal ya alarm pernikahan itu
dalam bahaya gitu ya Bapak Ibu, karena tidak disiplinnya kata, tidak disiplinnya rasa gitu ya. Nah teman-teman semua, sambutlah salam yang terbaik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa huddatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saya ingin menyapa Bapak Ibu, apakah itu magnet rezeki? Satu sama terhubung. Ya, kita untuk saling mengingatkan agar kita selalu satu sama terhubung seperti itu ya. Teman-teman semua saling mengingatkan dalam kebaikan gitu ya. Dan alhamdulillah setiap harinya kita semakin bertambah nih teman-teman ya, dari YouTube gitu ya, dari TikTok gitu ya, alhamdulillah ya. Walaupun juga memang ada yang lepas gitu ya, tapi mungkin nanti ya bisa jadi kembali lagi kayak dahulu ya, kayak kemarin-kemarin ya, sering setelah keluar gitu ya, ternyata ingin gabung lagi gitu ya. Dan tadi ada yang gabung ya, ada Bunda Maulida ya, terus ada Bunda Yayu ya, Masya Allah selamat datang. Insya Allah sudah ada sampai di Zoom ya saat ini. Saya harapkan sudah bisa nyimak gitu ya, karena ternyata pada saat Bunda, kenapa sih saya sudah sholat, saya sudah puasa, misalnya puasa sunnah ya, saya sudah menjalankan wirid ini 100 kali, ini 200 kali misalnya gitu ya, kok enggak ajaib-ajaib ya? Nah, ternyata ada satu terumbu karang ya yang belum terjaga, makanya kita penting sekali menyimak materi ini teman-teman semua ya. Bagaimana ada 4 tanda alarm yang sangat berbahaya yang kemudian perlu untuk kita waspadai gitu ya teman-teman semua. Awal pernikahan kita ya Pak, atau awal pernikahan dari pasangan suami istri ya, itu perjalanannya di awal itu manis gitu ya, perjalanannya menyenangkan gitu ya, tetapi berjalannya waktu ya, namanya juga kan ada isi 2 kepala yang untuk dipersatukan. Nah terjadi ada tidak nyaman gitu ya, ada perselisihan ya, ada beda pendapat gitu ya. Nah makanya kita perlu untuk mendapatkan pencerahan demi pencerahan ya, agar nanti kita tetap dalam kondisi yang bahagia tanpa syarat. Nah ada 4 hal ya yang mampu melemahkan gitu ya, atau bahkan mohon maaf tanda kutipnya membunuh gitu ya, membunuh atau merusak pernikahan gitu ya, tidak membuat nyaman pernikahan. Dari yang tadinya bahagia kemudian tidak bahagia, yang ujung-ujungnya bisa jadi perpisahan. Nah, hati-hati nih teman-teman semua ya. Jadi 4 hal ini ya, untuk bisa sesegera mungkin kita bisa selesaikan karena tahu ilmunya, dan nanti pada saat saya berikan ada 4 hal ini, kemudian nanti juga akan ada solusinya gitu ya. Jadi tidak menyampaikan ininya saja, hal yang hal yang sangat berbahaya saja, tetapi juga nanti akan saya sampaikan solusinya seperti apa. Karena kelihatannya tuh mudah gitu Bapak Ibu, kelihatannya mudah, tapi kalau tidak di mentoring gitu ya, tidak diberikan pencerahan, tidak dimulakan gitu ya, ternyata juga kayak tidak mudah juga gitu ya, kelihatannya enteng gitu ya. Misalnya contoh kemarin ya, sampai Isya gitu ya, sampai Isya itu ada sepasang suami istri ya datang ke rumah saya gitu ya, setelah ada kajian gitu ya, setelah ada insan mulia, kemudian datang gitu ya. Suaranya ramai sekali di depan saya, ramainya bukan ramai bercanda bukan, tetapi saling memojokkan gitu kan. Nah di depan mentor saja, maksudnya di depan konselor saja itu ada saling tuduh gitu ya, ndak akur, apalagi di luar di luar mentor gitu ya, di luar dari orang yang baru pertama kali didatangi gitu ya, kemudian minta pencerahan, itu aja masih ada saling si tegang gitu ya. Nah bayangkan di rumah kayak apa kejadiannya. Nah waktu saya tanya, Bunda coba, Bunda pernah nggak cium tangan suami? Saya bilang gitu. Kalau misalnya mau pergi gitu ya, mau berangkat kerja, Bunda cium tangan suami nggak? Gitu. Pamit apa tidak? Tidak Bunda, aku kan malu gitu. Nah itu kan hal yang sepele sebenarnya, hal yang mudah dilakukan gitu ya, tetapi kayak kaku kalau tidak dimulakan, kalau tidak diberikan pencerahan. Nah akhirnya perlahan-lahan ya diberikan, ada banyak teknik, kemudian banyak cara gitu ya untuk saling selaras keduanya. Alhamdulillah nanti akan sambung ya insya Allah di SHMR ya, kemudian ada di Insan Mulia ya, insya Allah saya ajak juga ya ke Private RFFL Office
Agar apa? Agar banyak data-data baik masuk ke dalam dirinya. Ya, akhirnya nanti bisa mewujudkan ada keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Seperti itu ya teman-teman. Ini hanya satu contoh dan saya tidak menyebut nama karena banyak sekali sebenarnya teman-teman ya keluarga-keluarga yang ada di sekitaran kita yang merasakan tidak bahagia di dalam rumah tangganya. Makanya saya penting sekali menyampaikan ilmu ini. Karena faktor untuk ajaib itu juga ditentukan dari harmonisasi keluarga. Kalau Bapak Ibu ingin ada rezeki dari luar ya yang datang kemudian berdatangan terus-menerus ya kayak air zam-zam gitu ya, menyejukkan, memberkahi, dibenahin dulu ya energi di dalam diri, kemudian energi yang ada di satu rumah tersebut tentunya adalah ada pasangan suami istri. Nah, makanya kita harus tahu ya apa sih 4 hal yang nanti membahayakan gitu ya. Maka jangan sampai terjadi pada pernikahan di dalam pernikahan kita gitu ya, di dalam pernikahan keluarga kita gitu ya, atau di pernikahan anak-anak kita. Makanya kita perlu untuk belajar. Nah, kenapa untuk perlu dinetralkan nih Bapak Ibu? Ya karena sangat menakutkan gitu ya kalau terjadi pernikahannya tidak bahagia gitu ya. Sakit hati merana terus-menerus. Kecewa ya seperti kayak bersambung dari waktu ke waktu gitu ya. Terkoyak terumbu karang rezeki dari pernikahan yang tidak bahagia gitu kan. Nah makanya Bapak Ibu untuk kita paling tidak untuk paham ilmunya ya agar apa? Agar yang tidak nyaman tadi yang bisa jadi menyebabkan ada tidak sehat kan ya. Jadi pada waktu ada tidak selaras di rumah tangga, ya tidak baik di dalam rumah tangga gitu ya. Akhirnya tidak nyaman nih, tidak nyaman di dalam tubuh gitu ya, di dalam keluarga yang bisa menyebabkan tidak sehat. Bahkan ya finansialnya tidak ajaib gitu ya. Jualan tidak lancar, mungkin pekerjaan juga menjadikan tidak mudah gitu ya karena ada perisai di dalam keluarga. Nah, 4 hal atau 4 perisai itu apa saja teman-teman ya. Yang pertama adalah kritisism ya. Orangnya kritis gitu ya. Baik istri atau suami itu kritis ya. Namun izinnya Bapak Ibu yang mungkin telah menyimak kemarin di Insan Mulia kayak Bunda Murti, Bunda Tuni gitu ya. Bisa disimak kembali karena ini bisa untuk pejangan gitu ya, nasihat gitu ya. Nasihat untuk siapa? Untuk anak-anak kita gitu ya, untuk anak-anak atau nanti cucu gitu ya, dari teman-teman semua. Jadi kita perlu ada tahu ilmu ini, bahkan bisa diundang kembali ya. Nah, perisai yang pertama adalah kritis gitu ya, dari kata kritis gitu ya, kritisism gitu ya. Adalah suka menyerang gitu ya, suka menyerang orangnya. Jadi yang dikritik itu, yang dikritisi itu adalah bukan karakternya, bukan kelakuannya, tapi orangnya, gitu ya. Kritis nih orangnya, gitu ya. Kritis yang ditunjuk adalah orangnya, bukan karakternya. Contoh misalnya, si istri ya, sang istri mengatakan kepada suami, gitu ya. Kamu itu ya, gitu. Kamu itu ya, benar-benar kerjaannya nyakitin aku terus, gitu kan. Ya, padahal nggak terus-terusan, gitu ya, karena tidak tahu ilmunya. Menjadikan tuduhan gitu ya yang selalu membuat aku menangis karena kan sakit hati gitu ya teman-teman ya. Jadi kamu itu ya kerjaannya nyakitin aku terus sehingga aku mudah menangis nih, aku selalu meneteskan air mata gitu ya. Nah pada saat mengatakan kamu itu ya orangnya, nah ini termasuknya adalah di jenis kritisism ya, di yang jenis pertama gitu ya, kritis orangnya gitu. Yang dikritisi adalah orangnya, bukan kelakuannya. Yang diserang gitu ya, yang ditunjuk gitu orangnya. Yang dibenain bukan kelakuannya gitu kan. Nah makanya kita harus hati-hati. Bagaimanakah solusinya? Solusinya adalah lakukan kebalikannya. Jika terjadi seperti ini, kalimatnya dirubah. Misalnya ya, suaminya ini ya sering gitu ya, sering sekali waktu atau mungkin selang beberapa hari gitu kan, kata-katanya tidak terjaga, menyakiti hati istrinya gitu ya. Nah jangan kemudian kamu itu ya orangnya, tidak gitu ya, tetapi adalah harus dirubah. Yang dirubah bagaimana? Diri kita yang dijadikan objek gitu ya, tidak menuduh keluar tapi kita jadikan objek gitu kan, jadikan objek untuk nanti menarik perhatian dari pasangan gitu ya. Contohnya bagaimana kata-katanya? Saya sedih loh ayah kalau saya diperlakukan seperti itu gitu. Jadi saya sedih ya gitu kalau aku diperlakukan seperti itu.
gitu ya. Ayah, saya ini rasanya sakit, saya itu rasanya tidak nyaman di hati ketika ayah mengatakan seperti itu, gitu ya. Nah, pada saat ada kita ya, kita yang dijadikan subjek gitu ya. Cek minta tolong ya, cek ke sana ya, minta tolong ya. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Ade ke sana ya. Terima kasih Ade gitu ya. Iya. Nah, jadi kita yang dijadikan subjek gitu ya Bunda ya. Ayah Bunda ya. Kita yang menyampaikannya bukan menunjuk keluar tapi saya gitu ya. Yang kita jadikan objek adalah diri kita, bukan Anda, bukan kamu ya gitu ya. Nah, pada saat kita mengatakan saya ini rasanya tidak nyaman ya gitu. Kata-katanya itu bukan serangan lagi gitu ya. Jadi akhirnya kita seperti merendah gitu ya. Merendah apa nih? Merendahkan hati. Saya yang merasa tidak nyaman, tidak kemudian kamu itu ya kayak gitu ya. Nah, kritisisme ini sangat bahaya di dalam pernikahan. Maka hindari ya. Kita harus hindari yang namanya kritisisme. Yang pertama ya, itu berarti kritisi ya. Mengkritisi dari pasangan gitu ya, pasangan kita. Baik yang bapak-bapak berarti kamu itu yang orangnya gitu ya, nggak rajin orangnya, teledor gitu kan ya, mungkin seperti itu ya, kita perempuan diingatkan oleh suami seperti itu. Jadi pada waktu kamu itu ya berarti menuduh terus menerus gitu kan, padahal tidak, bisa jadi mudah dibenahin gitu kan. Makanya saya kok nggak nyaman nih kalau ruangannya berantakan gitu ya, ruangannya nggak rajin, ayo untuk dibenahin gitu ya. Itu lebih nyaman di telinga, lebih nyaman juga di perasaan gitu ya. Oke, kemudian kita melanjut yang kedua ya. Yang kedua adalah alarm yang perlu dihindari gitu ya. Yang kedua adalah melabel tidak baik atau melabel buruk gitu ya. Yang pertama adalah kritisisme, yang kedua adalah melabel buruk atau melabel tidak baik. Hal ini sering kita mendengarnya, apalagi dulu waktu saya kecil ya di daerah Bojong gitu ya. Nah, suami istri ini memanggil pasangannya gitu ya dengan label-label yang tidak baik gitu ya. Yang pertamanya gitu ya, awalnya itu rasanya kayak lucu gitu kan ya, kayak menyenangkan, tetapi kalau didengarkan ya, kalau dirasakan makin menyakitkan hati gitu kan, melukai perasaan, apalagi dikatakan di depan banyak orang. Nah, ini label buruk ini, label tidak baik ini sangat berbahaya apabila berlanjut seterusnya. Makanya perlu ada proteksi atau seperti pemutus gitu ya, pemutus hal tidak baik ini gitu ya, untuk digantikan pada panggilan-panggilan yang baik. Nah, contohnya pada saat kita melabel buruk ya, kita melihat ada pasangan suami istri, kemudian istrinya itu maaf ya, gendut gitu ya, istrinya gemuk gitu ya, semok kayak gitulah, kita nggak ngomong gendut ya, semok gitu kan. Nah, si suami manggilnya apa nih, dut si endut gitu ya, manggilnya si endut. Pertamanya mungkin lucu gitu kan, lucu, tapi lama kelamaan menjadi rendah diri, bukan rendah hati, rendah diri nih si istri. Atau bahkan kemudian aku kok seperti itu kan ya, seperti dihina gitu ya. Kemudian bisa jadi ya yang suaminya ya jarang mandi gitu ya. Istrinya manggilnya apa nih? Yang tukang jarang mandi gitu kan. Jadi dipanggil, ini kebiasaan tidak baiknya, kesini ya yang jarang mandi gitu kan. Nah, pada saat dipanggil yang tukang jarang mandi ya, pertamanya tuh kayak lucu gitu ya, tapi lama-lama iya ya kok jarang mandi kok disebut-sebut di depan orang gitu kan. Itu malu teman-teman ya. Jangan sampai kita memanggil pasangan hidup ya, pasangan kita tercinta dengan hal-hal yang mungkin sisi tidak baiknya gitu ya. Apalagi ke anak teman-teman semua ya, ke anak itu bisa melukai perasaannya juga ya. Jadi panggilan anak nih ya, baik yang endut gitu ya, yang endut nih, yang gendut gitu ya. Kayak saya punya anak yang memang subur gitu ya, saya alhamdulillah enggak pernah panggil di endut kayak gitu, enggak. Karena saya menjaga perasaannya gitu ya. Saya panggil di Raffi gitu, di Raffi ayo dek gitu kan, ayo kesini, ayo antar mami, ayo ke sana kayak gitu ya. Kemudian apalagi nih contohnya bukan panggilan tetapi kata-kata nih, atau kata-kata atau kalimat gitu ya. Kalimat contohnya seperti ini,
aduh untung ya gitu. Iya sih kamu tuh cakep gitu ya. Kamu tuh cakep tapi mulutmu itu bau gitu kan. Nah, pada saat di awalnya itu dinaikkan gitu ya. Awalnya kan dinaikkan nih, ya kamu itu cakep gitu ya. Tetapi mulutmu bau, langsung kayak dijatuhkan. Ini juga termasuknya adalah melabel buruk ya. Jangan sampai ya Bapak Ibu untuk dilakukan. Kita harus jaga nih karena apalagi kita sudah berlatih disiplin kata. Nah, kita juga latihan untuk berdisiplin rasa. Kita harus tahu nih orang lain ya walaupun pasangan hidup atau anak saat kita perlakukan seperti itu, coba kalau kita di bagian dia atau anak kita, ya kita di posisi mereka, bagaimana rasanya? Tentu tidak nyaman, makanya kita jangan sampai melabel buruk ya, walaupun mungkin itu kayak bercanda, ya aku kan guyon gitu ya, jangan sampai kayak gitu ya, karena keterusan nanti menjadi sakit hati. Dan ternyata hal ini juga banyak terjadi di rumah tangga sekeliling kita, yang menyebabkan rumah tangganya tidak bahagia. Nah, kenapa kita tidak boleh melabel tidak baik? Kita tidak boleh mengatakan tidak baik. Yang mengatakan ada seperti itu tadi, kamu sih cantik gitu ya, tapi ternyata bau mulut kayak gitu kan. Jangan sampai gitu ya. Kita harus jaga perasaan gitu. Saya pernah ini ya Bapak Ibu mengalami ada ART saya, asisten saya itu bau ya badannya gitu. Saya juga hati-hati walaupun dia asisten gitu ya. Saya panggil, Mbak mau ndak ini Mbak gitu. Apa itu Bu gitu kan. Ini untuk deodoran gitu. Tolong dipakai ya kayak gitu. Tapi saya ndak ngomong kalau kamu tuh bau gitu ndak, cuma kamu mau ndak saya kasih ini kayak gitu kan. Kamu pakai ya pagi sama sore ya biar nanti wangi kayak gitu kan. Saya bilangnya kayak gitu. Oh ya Bu terima kasih ya kayak gitu kan. Nah, pada saat kita mungkin ya kita keceplosan ngomong nggak baik sama orang gitu ya, melabel buruk gitu, ternyata Allah mengingatkan kita Bapak Ibu ada di mana, di surat Al-Hujurat ayat 11 gitu ya. Jadi kita untuk menjaga mulut kita agar jangan sampai menyerang ke diri kita sendiri. Nah, apabila terjadi seperti itu ya, terjadi bagaimana nih, terjadi melabel buruk pada mungkin pasangan gitu ya, pasangan atau anak-anak kita. Bunda gimana kalau terjadi pada saudara, pada anak-anak? Nah, solusinya seperti ini Bapak Ibu. Pada saat Bapak Ibu melakukan label buruk satu gitu ya, nah Bapak Ibu melakukan ada kebalikannya, yaitu pujian itu 5. Oh kan? Karena apa? Pada saat silakan Bunda Ayu, Masya Allah ya, selamat datang. Pada saat kita melakukan ada kata-kata yang tidak baik satu, menancap ada di kuantum ya, itu adalah 3 kali lipat. Karena hal yang tidak baik itu kerjanya gitu ya, kerja energinya 3 kali lipat. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Tapi kalau hal-hal yang baik itu sepertiganya Bapak Ibu, harus diulang dan diulang. Makanya pada saat kita melakukan ada ucapan-ucapan baik, kalimat-kalimat baik itu 5 kali, saat 1 kali kita melabel buruk gitu ya, melabel tidak baik. Nah, saya pengalaman nih Bapak Ibu ya, pengalaman kemarin waktu ngurus Kamawa yang pertama gitu ya, Kamawa yang pertama itu kan di hari Rabu ya. Nah, di hari Rabu itu saya ndak ada Mbak gitu ya, saya ndak ada ART gitu kan. Saya ndak ada ART, kemudian saya kerjakan gitu ya tugas-tugasnya. Saya dalam kondisi yang mungkin tertekan gitu ya, karena kerjaan banyak, saya harus ini, saya harus itu. Saya cepet-cepetan nih gitu kan, menuju ke Pekalongan, ke Bunda Pita gitu kan. Nah, pada saat saya sudah jalan di ini ya pelataran rumah gitu ya, udah mulai ngambil motor gitu ya, itu tiba-tiba suami itu udah pulang gitu kan. Kemudian nyapa gitu kan, nyapanya mau kemana Tik kayak gitu kan, mau kemana Tik gitu. Kok saya kok enggak positif amat ya gitu. Saya istighfar bener-bener gitu, ke Pekalongan lah kayak gitu kan, tapi enggak sama senyum, ke Pekalongan ke Ramayana kayak gitu kan. Saya baru sadar setelah saya beberapa menit, beberapa saat sampai di motor gitu. Kok saya ketus banget ya, itu kan suamiku kayak gitu. Ya Allah, enggak nyaman banget Bapak Ibu. Padahal saya enggak melabel buruk ya, tapi saya nadanya itu nada kayak gimana ya, ke Pekalongan, ke Ramayana kayak gitu kan. Saya udah ditunggu kayak gitu, padahal kan beliau nyapanya baik-baik kayak gitu kan. Nah, karena saya mungkin ya bismillah ya Bapak Ibu, karena kita belajar hal seperti itu, berasa peka ya, langsung berasa, wah saya tidak tepat nih gitu kan, saya tidak tepat, kayak yang terus saya ini gimana ya, suamiku tadi merekam wajah saya kayak gitu kan. Ya Allah, aku kok tidak tepat banget tadi ya.
Jane kan saya harus datang, kemudian saya nyempatkan cium tangan, Mas aku izin ya gitu. Kan saya enggak lihat juga, refleks aja cepet-cepetan mau ke Pekalongan gitu kan. Mau ke Pekalongan gitu. Ternyata baru sadar, ih suami kok yang nyapa tadi gitu kan. Akhirnya saya lewat di kantornya yang ada jendelanya, Mas aku berangkat ya Mas, udah cepet-cepetan. Iya iya hati-hati kayak gitu kan. Sampai di Pekalongan itu saya juga enggak nyaman, sampai akhirnya Bunda Pita mau pulang, saya telepon. Nah, saya melakukan ada seperti ini, ada pujian, Mas ganteng mau oleh-oleh apa gitu. Jadi saya puji-puji kayak gitu kan. Oleh-olehnya ini mau enggak, itu mau enggak kayak gitu kan. Saya berusaha untuk kata-kata yang untuk menutup peristiwa tadi itu adalah hal-hal yang baik gitu ya, agar mendelet gitu Bapak Ibu ya, agar bisa mendelet dari peristiwa-peristiwa yang bisa jadi itu terekam ya ke pasangan hidup. Padahal itu bukan melabel buruk gitu ya, tapi kan hampir senada gitu ya. Nah makanya Bapak Ibu semua, mungkin Bapak Ibu pernah mengatakan ya kepada pasangan, gendut, jelek, pesek gitu ya, pernah enggak, pendek gitu kan. Nah itu kan tidak sadar ya, tidak sadar keceplosan ya mengatakan pasangan kita itu seperti itu dengan kalimat-kalimat tidak baik. Segera saja Bapak Ibu sadari, segera untuk sadari, tobati. Kemudian diberikan ada seperti apa ya namanya ya, obat gitu ya, penetralnya, kemudian terapinya dengan apa? Merayu, memuji ya, kemudian memberikan sanjungan, memberikan ada kalimat-kalimat baik sebanyak berapa? Sebanyak 5 kali lipat gitu. Misalnya kemarin pernah berapa kali nih? Ya udah kerjakan 5 kalinya seperti itu. Sehingga apa? Nanti luka batinnya menghilang dan menyembuh. Dan selanjutnya tobati, jangan ulangilah lagi gitu ya teman-teman semua ya. Jadi ditobati, itulah cara kita untuk bisa merawat terumbu karang dengan pasangan gitu ya, merawat terumbu karang kita dengan anak-anak kita, karena ini bisa jadi juga terkena kepada anak gitu kan ya, kalau kita tidak belajar. Lalu yang ketiga, tadi yang pertama adalah kritis ya, kritisism, yang kedua adalah label tidak baik, kemudian yang ketiga defensiveness namanya ya. Defensiveness ini adalah defensiveness ya, tulisannya ya seperti itu ya, adalah tidak mau disalahkan gitu ya, tidak mau disalahkan. Contohnya kata-katanya seperti ini, dan saya sering mendengar ya, orang-orang yang kurang belajar magnet rezeki ya, atau jarang mengaji gitu ya, ini baper, sebabnya baper Bapak Ibu ya. Iya ya, kamu deh yang paling benar, saya sih tidak benar, saya salah terus kayak gitu. Nah ini adalah ada tidak cocoknya dua orang gitu ya, yang kemudian yang satu ini tersinggung gitu, yang satu tersinggung, saya salah terus nih, kamu deh yang benar terus gitu, saya yang salah gitu kan ya, kamu kan yang solehah, saya enggak soleh kayak gitu kan. Nah itu contohnya. Iya ya, kamu solehah, kalau saya sih enggak kayak gitu kan. Ini contohnya. Makanya kalau rumah tangga ada seperti itu ya, tentu rumah tangganya tidak bahagia, pilar-pilarnya menjadi rapuh ya, mudah roboh, kebahagiaannya tidak mudah didownload gitu ya. Maka lakukan kebalikannya teman-teman ya, lakukan kebalikannya. Bagaimana? Saat ada pasangan hidup kita yang mengalami ada rendah diri seperti itu, yang kategorinya adalah marah dan tersinggung gitu ya, makanya lakukan sebaliknya, yaitu dengan ada tax responsibility namanya ya, yaitu bertanggung jawab nih pada saat pasangan tidak nyaman gitu ya, duduk bareng, ngobrol, komunikasikan gitu ya, kemudian turunkan garis kebenaran. Saya yang tidak tepat mah gitu kan, saya yang tadi keliru gitu kan, tidak tepat, mungkin saya karena belum banyak ilmu, maaf ya, kita benahin bareng-bareng, saya akan benahin, kamu maafin aku gitu ya. Ini adalah bertanggung jawab dengan adanya keadaan seperti itu tadi ya, untuk nanti menciptakan keadaan yang lebih ajaib lagi gitu ya. Ini Bapak Ibu semua ya, apabila ada terjadi ketersinggungan dari pasangan hidup ya, Bapak Ibu kemudian lakukan ada tax responsibility ya. Jadi jangan jangan jaim gitu, biarin aja dia masih marah gitu kan, emang aku ndak bisa kayak gitu gitu. Nah kalau membalas lagi seperti itu adanya, tidak akan pernah selesai Bapak Ibu, ndak akan ajaib keluarga Bapak Ibu. Yang berefek nanti rezeki Bapak Ibu juga tidak akan ajaib, karena Bapak Ibu pun tidak menciptakan kan ada satu sama terhubung. Jadi pada saat hal seperti itu terjadi,
istriku, kamu yang benar. Aku masih banyak tidak tepat, ya maafkan aku karena aku masih kurang ilmunya kali ya. Nah, besok aku mau belajar nih ilmu magnet rezeki lebih giat lagi gitu ya. Bunda saya insya Allah ya. Akhirnya nanti akan ada keselarasan gitu ya. Akan ada keselarasan, akan ada perbaikan. Ya jangan diulang-ulang lagi gitu ya. Kamu sih yang selalu benar gitu. Apalah saya, misalnya kan kata-katanya ada yang seperti itu juga gitu kan. Kemudian apa? Ya beginilah saya memang dari keluarga yang miskin. Nah, pada waktu ngomong miskin, apalagi tuh ya mengangkasa ke semesta menjadi doa gitu kan. Saya tidak tahu apa-apa, saya tidak berpendidikan gitu kan. Itu juga termasuknya adalah defensiveness ya, ada rendah diri di sana ya. Jadi Bapak Ibu untuk bisa take responsibility, cepat untuk lakukan perbaikan ya. Jangan banyak mikir nih siapa yang salah, siapa yang benar, tidak ya. Tapi yang paling penting adanya kita mau untuk merendahkan hati, kemudian perbaiki situasi tersebut. Maafin aku yang tidak tepat gitu ya. Walaupun mungkin secara nyatanya ya kita mungkin yang benar gitu ya. Tetapi mengalah itu lebih baik ya, lebih baik wakasane gitu ya. Jadi mengalah itu lebih baik Bapak Ibu, tapi untuk suatu kemenangan gitu ya. Kalimat tersebut ya pada saat maafin aku ya, aku yang mungkin tidak hati-hati ucapannya gitu ya. Maafin aku ya, jadi aku tadi yang tidak tepat, maafkan aku ya gitu. Kalimat tersebut mendamaikan hati Bapak Ibu. Coba yang bapak-bapak praktek kepada ibu seperti itu ya, sambil dipegang punggungnya, mungkin ya dipegang pundaknya gitu ya, apalagi dibelai rambutnya gitu ya, menyejukkan sekali gitu kan, meredakan ketegangan yang terjadi itu ya Bapak Ibu. Yang keempat, nah ini yang keempat yang terakhir ya, untuk jangan bersifat dingin, jangan bersikap dingin atau cuek. Nah ini harus hati-hati Bapak Ibu ya, karena pada saat bersikap dingin atau cuek ini adalah perilaku itu ya, atau alarm yang paling tidak baik Bapak Ibu, adalah alarm yang paling mengerikan karena sudah terjadi berlapis-lapis kepahitan hati, luka batinnya gitu, akhirnya bersikap dingin dan tidak mau tahu gitu ya. Sepertinya mereka itu menghindari pertengkaran, tidak mau ribut gitu, tapi juga tidak mau mendekat, tidak mau saling dekat ya, tapi tidak mau ribut gitu kan. Nah, tidak bisa berusaha untuk saling merekatkan cinta kasihnya kembali. Tidak saling mencintai lebih baik lagi. Kemudian yang terjadi bagaimana? Tidak harmonis, cuek sekali gitu ya. Cuek banget nih. Ya terserahlah mau kamu apa. Yang penting ya sudah saya jalani hidup ini gitu kan. Terserah kamu. Kamu mau bagaimana silakan gitu kan. Ini bahaya sekali Bapak Ibu kalau sudah terjadi seperti ini ya. Maka dihindarkan gitu ya Bapak Ibu yang di sini insan-insan magnet rezeki, bismillah ya, tidak akan terjadi seperti ini karena ada jurus-jurus yang powerful ya. Seperti contoh buka perisai, turun garis kebenaran gitu ya, ada sholat tobat, ada juga garpu talak. Tetapi kalau lupa tidak praktek, nah ini penting sekali ya untuk disimak gitu kan ya. Pada saat cuek dan dingin yang terjadi adalah nanti pernikahannya tidak bagai di surga. Di mana Bapak Ibu? Ya di neraka gitu ya. Karena cuek, dingin gitu kan. Ini bahaya sekali Bapak Ibu. Kelihatannya tuh anteng gitu ya. Tapi di dalamnya sekam membara ya. Yang kena efeknya siapa nih Bapak Ibu? Ya anak-anaknya yang kena efeknya gitu ya. Keluarga besarnya bisa jadi, terutama anak-anak. Karena vibrasi dari energinya yang dihasilkan dari tidak nyamannya pasangan suami istri tersebut itu jelas akan sampai ke anak. Efeknya nanti anak menjadi apa nih dampaknya? Ada kenakalan remaja, ya lambat respon, tidak berprestasi ada di sekolahannya gitu kan? Karena tidak nyaman hatinya, perasaannya tidak nyaman. Pada saat ada kedua orang tuanya itu tidak akur, anak-anak itu dampaknya itu yang paling pertama terkena gitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu untuk jaga keselarasannya bersama pasangan tercinta. Nah bagaimanakah cara menanganinya saat Bapak Ibu mungkin terjadi ada sikap dingin seperti ini, atau bukan Bapak Ibu, mungkin ada saudara dari Bapak Ibu. Bagaimana cara menanganinya? Jalin kedekatan Bapak Ibu ya, kemudian bicara yang santun, ngobrol dengan tulus, komunikasikan dengan hati yang lebih jernih lagi. Jangan merasa bahwa rumah tangga ini milik sendiri, jangan ya. Contohnya bagaimana?
wah aku kayak berjuang sendirian nih di keluarga gitu. Jangan, ya mungkin saya dulu kali kayak gitu ya. Saya kayak berjuang sendirian nih di keluarga gitu kan. Bagaikan seseorang yang berjalan ada di perjalanan yang sangat sepi gitu ya. Jadi tiap hari nangis ya, isinya gitu kan. Karena merasa berjuang sendiri gitu. Jangan gitu ya. Jadi Bapak Ibu untuk bisa merekatkan kembali jalinan kasih sayang ya dengan pasangan hidup. Contohnya bagaimana? Ngobrol santai dan sejuk. Gitu. Ayo yang ini kan rumah tangga kita bangun bareng yuk gitu. Bangun bareng kembali nih gitu. Karena perjuangan dari rumah tangga kita ini mau dibawa kemana itu adalah tanggung jawab dari diri kita. Saya dan jenengan. Saya dan Anda gitu kan. Nah suami juga bisa bilang seperti itu ke istri gitu. Yuk yang rumah tangga ini kita bangun dengan indah kembali. Karena bagaimana rumah tangga kita ini mau diarahkan kemana? Tentu untuk bisa masuk ke dalam surga gitu kan. Caranya seperti apa nih Bapak Ibu? Bangun kenangan-kenangan indah bersama. Jangan sungkan Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu pergi berdua gitu ya, anak-anak mungkin dengan neneknya dulu, dengan omanya gitu kan, dengan opanya kayak gitu kan. Nah jadi Bapak Ibu untuk mengenang masa-masa indah itu gitu ya, jalan bareng, makan berdua gitu ya. Jadi seperti dulu zaman awal-awal ya dari pengantin baru, padahal sudah pengantin lama gitu ya Bunda saya gitu. Nah bangun keindahan rumah tangga itu agar apa? Agar pernikahannya selama ya. Nah ini Bapak Ibu semua 4 hal, hati-hati ya, jangan sampai terjadi Bapak Ibu pengamal magnet rezeki, jangan sampai terjadi. Yang pertama adalah kritisisme, yang kedua melabel tidak baik ya, panggilan-panggilan yang tidak disiplin kata, harus dengan kata-kata yang memuji ya, yang untuk menyanjung gitu ya, yang untuk bisa menumbuhkan kemuliaan, karena itu menjadi doa gitu ya. Kemudian adalah yang ketiga defensiveness ya, jadi untuk bisa mau turunkan garis kebenaran. Yang keempat adalah bersikap dingin atau cuek, yang terjadinya nanti akan ada seperti perang batin, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk dilakukan kebalikannya demi kebalikannya tadi. Nah Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya, Bunda itu tadi saya kerjakan tidak mudah gitu ya. Tidak mudah saya kerjakan Bunda yang keempat-empatnya karena tidak bisa ada respon baik gitu kan. Nah kalau tidak mudah, pakai sentuhan atau pendekatan wilayah kuantum ya. Alam magnet rezeki ini ya, LOPVASTSL, bisa dengan cara itu. Terima kasih ya Allah, hidupku telah terbaik setelah sholat tahajud, bisa ya, ditarik rezekinya. Kemudian terima kasih ya Allah, hidupku telah sempurna. Nah pada saat hidupku telah sempurna, bayangkan suaminya datang gitu ya, dipeluk ya, kemudian sampaikan kata-kata yang memuji seperti itu. Bismillah, satu sama terhubung, anak-anaknya juga didekatkan gitu. Nih ya caranya untuk LOP-nya. Atau dengan cara lagi ya, ada LOP melalui kegiatan sehari-hari. Nah ini bisa saya jelaskan ya. Kalau yang materi yang dulu tidak saya jelaskan ini gitu ya, wilayah kuantumnya, tapi ini saya akan jelaskan ya. Praktek bagaimana menyelaraskan diri kita kepada pasangan hidup. Yang bapak-bapak menyelaraskan ke ibu gitu ya, yang ibu menyelaraskan ke suami gitu ya. Bagaimana caranya? Karena pada saat dengan bicara langsung gitu ya, dengan cara verbal gitu ya, dengan cara langsung dunia nyata, realita nyata, belum juga ketemu nih jalan keluarnya gitu ya, belum satu sama terhubung gitu ya, belum ada konektivitas. Makanya upayakan ya Bapak Ibu, siapa nih yang menyimak materi ini harus mengalah. Justru harus alhamdulillah, saya yang dijadikan sebagai sarana yang mendapatkan hidayah lebih awal gitu ya, mendapatkan ilmu lebih awal, kemudian saya akan praktek. Contoh ini ampuh sekali Bapak Ibu, 5 macam ya, 5 macam. Contoh misalnya saat suami istri tidur gitu ya, saat tidur nih Bapak Ibu ya, saat tidur nih tambahan materi dari saya, prakteknya ya, prakteknya saat menyelaraskan pasangan suami istri ya, tentunya ikhtiar dari istri atau suami. Atau misalnya udah janjian, Pak nanti kalau aku misalnya ya garis kebenarannya naik, aku mungkin baper gitu ya, udah janjian, tolong Pak aku dadanya dipegang, dikasih sholawat gitu kan. Nggak apa-apa, justru malah kalau udah sepakat seperti itu, nanti akan mudah sekali mengalami ada kayak posternya itu, sampai mengalami ada kemudahan kinerja dari energi LOP ini gitu ya. Jadi saat tidur suami istri gitu ya, kalau misalnya belum bisa selaras, belum bisa janjian, suami atau istrinya berarti pegang dada pakai tangan kanan
Nah, misalnya yang istri ya, yang praktek ya, suaminya tidur gitu kan. Tangan si istri taruh di dada. Dibacakan apa? Dibacakan sholawat sebanyak-banyaknya sampai tidur. Ya tentunya kan baca doa mau tidur dulu ya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Mau baca ada istighfar ya, kemudian baca nanti surat Al-Ikhlas ya, bisa gitu kan, sepanjang itu. Nah, kemudian ditambahin ya ada sholawat. Ya, jadi Bapak Ibu rutinitas sebelum tidur apa aja nih? Kemudian mempositifkan pasangan. Karena apa? Untuk nanti rezeki yang didapat di luar ya akan berkah dan memberkahi, gitu kan? Ini ikhtiar dari dalam rumah tangga kan ya. Nah, si istri memegang ada dada suaminya, ya, pegang dada suaminya, dibacakan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad boleh. Jadi silakan mau baca yang sholawatnya lengkap ya, atau sholawat Jibril, atau Bunda aku senangnya sholawat Munjiat, aku senangnya sholawat Al-Fatih, aku senangnya sholawat Nariyah, silakan, tidak apa-apa ya. Yang Bapak Ibu senengin sholawat apa? Karena maknanya adalah Bapak Ibu memberikan ya, si ibu ini ya, karena saya contohkan tadi ibu ya, si ibu ini memberikan ada transfer gitu ya, kayak transfer gitu ya, transfer energi baik dari wilayah tangan ya, dari tangan kemudian ke dada suami. Jadi otomatis suami terbooster energi baik gitu ya. Dari doa-doanya si istri, dari sholawatannya istri, energi sholawatannya masuk gitu ya ke dada suami, ke tubuh suami. Nanti suami akan menjadi lebih baik lagi untuk sifat sikapnya ke istri gitu ya. Oke. Nah, kedua selanjutnya ya, yang ikhtiar yang kedua, bukan yang kedua, yang selanjutnya bukan ya, maksudnya pada waktu tidur ada dua macam ya, ada dua ikhtiar. Tangan kanan taruh di dada, tangan kirinya taruh di punggung. Jadi saat misalnya suaminya belok ke sana gitu ya, belok ke arah lain, nah ini taruh di punggung aja gitu, di punggung. Untuk apa nih? Untuk bisa mengusir gitu ya, menggurah gitu kan, seperti menjauhkan energi tidak baik yang ada di dalam diri suami, kemudian didorong, bagikan, di LOP-kan keluar, menjauh energi tidak baiknya. Dengan apa? Dengan bacaan ayat kursi. Berapa kali Bunda? Senyamannya. Mau 1 kali, 3 kali, 5 kali silakan. Gitu. Ya. Ini mohon maaf Bapak Ibu, saya dulu praktek, praktek terus gitu. Alhamdulillah memang efek dahsyat Bapak Ibu. Yang buktinya alhamdulillah sekarang suami selaras banget gitu kan ya. Kalau saya mau santunan anak yatim bareng gitu kan, kemudian mau alhamdulillah materi SMR bareng gitu kan, kemudian tadi baru ada dapat proyek tuh dari Tegal gitu kan, dari Brebes, itu cerita sorenya, wah ajaib ya Mas, ya keren Mas, keren gitu kan. Jadi kan saya puji-puji gitu, seneng gitu ya, alhamdulillah. Nah itu ya, ikhtiarnya pada saat tidur itu dua ya Bapak Ibu ya, tangan kanan di dada, tangan kiri di punggung gitu ya. Tangan kanan bacanya sholawat untuk bisa memberikan energi baik, tangan kiri adalah disentuhkan ke punggung, bacanya ayat kursi untuk mengusir energi tidak baik, agar nanti suami makin sehat, semakin sayang, tidak mudah marah-marah, semakin melengket gitu ya. Nah, terjadinya harmonis selanjutnya. Oke ya. Kemudian hal itu bisa dilakukan saat naik motor gitu ya. Kalau naik mobil kan tidak mudah ya. Di sampingnya masa kayak gini, mas gitu kan. Tidak mudah ya Bunda saya. Naik motor, saat naik motor gampang gitu ya. Naik motor pegangannya agak ke atas, taruh sini. Kok pegangannya ke atas sih Mah? Ya enggak apa-apa sih Mas, saya pengen kesini kok gitu. Ya, pegangan ke atas, ternyata baca sholawat. Kemudian tangan kirinya ditempelkan ke punggung, baca ayat kursi. Keren ya. Ternyata kegiatan sehari-hari itu juga bisa dijadikan LOP, selaras suami istri. Kemudian yang ketiga, apalagi nih? Saat ibu-ibu nih mungkin ya, atau juga ada bapak-bapak yang buatin minuman untuk ibu, atau si ibu buatin minuman untuk suami ya. Pada saat misal minumannya kopi atau teh, kan dikasih gula ya Bunda Hamsa ya, dikasih gula ya. Nah pada saat dikasih gula, Bunda atau ayah ya, oke enggak apa-apa Bunda Sri Rahayu. Nah pada saat mengaduk gulanya, itu jangan seperti arah jarum jam. Biasanya kan ke kanan kayak gini ya, arah jarum jam. Jangan, tetapi adalah seperti orang tawaf gitu. Apa sih rahasianya kok kenapa seperti orang tawaf gitu ya? Karena
sel-sel yang ada di dalam tubuh kita itu berputarnya juga ke kiri seperti orang tawaf gitu kan. Kemudian di Baitullah orang tawaf juga mengelilingi Baitullah ya, mengelilingi Ka'bah itu juga putarannya adalah ke kiri gitu. Ya, berlawanan jarum jam. Ya. Dan ternyata semesta raya ini ya mengelilingi ya matahari itu juga sama. Jadi doa-doa kita nanti mudah sekali sampai gitu. Nah, doanya seperti apa? Doanya kalau saya dulu yaitu ya Latif, ya Latif, ya Rahman, ya Rohim. Ya Latif, ya Rahman, ya Rohim, ya Fatah, ya Rozak boleh ya. Jadi kalau mau ditambahin ya Fatah, ya Rozak boleh, agar apa? Allah membukakan pintu rezeki untuk suami, untuk bunda, untuk keluarga gitu ya. Jadi dibacanya apa nih? Oh, ya Latif, ya Rahman, ya Rohim, ya Fatah, ya Rozak gitu kan, sambil diaduk ya, seperti itu sambil diaduk. Kemudian apabila suaminya gitu ya atau istrinya belum bisa mendekat gitu ya, bisa disertakan sertoknya lengket-lengket dekat lekat padaku gitu ya. Bunda saya disampaikan apa tuh tadi sertoknya Bunda? Lengket-lengket dekat lekat padaku. Udah nempel terus nanti Bunda Usah, itu sertoknya ya. Sertoknya itu praktek Bunda Usah, nempel terus gitu ya. Nah setelah itu ya, setelah ada Asmaul Husna, kemudian sudah diaduk ya, kemudian ada sertoknya, tarik nafas nih, beneran lengket ya, bener-bener rumah ya, bener kan? Lengket lekat padaku gitu ya, dekat-dekat lengket lekat padaku. Nah setelah itu tarik nafas, hembuskan. Di mana hembusnya? Menghembuskannya ada di kopi tadi, ada di teh tadi gitu. Ya nanti berarti bau Bunda, ya enggak lah, ini kan ada doanya gitu ya, dihembuskan aja gitu, sedikit gitu ya, dihembuskan. Kemudian di LOP kan wajahnya suami tersenyum dan lain-lain, wajahnya istri tersenyum, wah luar biasa ya, makin merekat. Oke, yang air minum itu tadi ya, udah ya, ini mempermudah dari prakteknya ya, menyembuhkan luka batin karena ada 4 hal alarm tadi gitu ya. Nah ini dari kuantumnya, hal ini dikerjakan gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, lalu yang keempat apa nih? Keempat adalah saat ibu-ibu biasanya nih ya cuci beras kan, pernah kan? Cuci beras, mau masak nasi ya, berasnya dicuci ya, jangan sembarangan mengaduknya. Dalam mencuci, ngaduknya kemana? Sama kayak orang itu yang tawaf itu tadi, agar apa sih? Agar juga Bapak Ibu mudah umroh ke Baitullah ya kan, ketarik ke sana. Pengen apa? Pengen umroh tiap tahun bolak-balik. Pengen ya, jadi ngaduk ininya, ngaduk berasnya, mau mencuci itu diaduk seperti ini gitu kan, diaduk ke arah kiri sambil ada sholawat, sambil ada sertok gitu Bapak Ibu. Untuk anak juga iya Bunda, untuk anak, untuk keluarga, untuk besti boleh ya. Nah untuk anak boleh. Kemudian saat mengaduk nih ya, mengaduknya mungkin ada di panci atau mengaduk di magic jar gitu ya, di magicom itu juga sama, mengaduknya juga ke kiri kan, diaduk tuh berasnya ya, atau udah jadi nasi itu juga jangan kemudian ke kanan lagi, ke kiri lagi gitu, searah yang tadi udah dikerjakan, sambil diberikan ada doa ya, Masya Allah ya, enggak apa-apa Bunda, kepicit boleh ya, enggak apa-apa ya. Nah itu yang keempat ya. Lalu yang kelima ya, yang kelima misalnya Bunda, pasanganku tuh masih belum muda, ini masih keras kepala, masih keras hati misalnya ya, diikhtiari lagi. Di samping itu tadi yang keempat udah dijalankan ya, malam-malam gitu ya, malam harinya ya, biasanya nih si ibu untuk mengambil pakaian dalam, kaos ya, kaos dalam atau celana dalam ya, itu untuk direndam di air, kemudian airnya dibacakan alam nasroh sebanyak berapa? 51 kali alam nasroh ya. Kemudian setelah dibacakan sambil tangannya dimasukkan ke air itu ya, setelah ke 51 kali tarik nafas, dihembuskan seperti itu, dihembuskan, lalu semalaman direndam, kemudian esok harinya baru dicuci gitu ya, dicuci kemudian
bisa dipakaikan. Nah, pada saat memakainya dari pakaian dalam tadi, berarti sudah ada plus doa. Gitu. Doa apa nih? Plus energi doa. Energi doa dari mana? Dari alam nasroh tadi. Gitu Bapak Ibu. 51 kali ya. 51 kali gitu ya. Diulang Bun. Yang mana tadi? Oke, yang kelima ya. Yang kelima, apabila pasangan Bapak Ibu itu masih keras hati gitu ya. Kan ada tuh yang masih, Bunda saya belum bisa nembus nih gitu. Udah 1 sampai 4 udah saya kerjakan juga gitu kan. Nah, yang kelima coba, yang kelima, karena saya juga dulu pernah nyoba gitu ya. Udah apa aja tak cobain gitu. Nah, ini kan tidak ada efek tidak baiknya, efeknya kan baik semua gitu kan. Efeknya suami atau pasangan hidup itu menjadi mudah takwa gitu Bapak Ibu, karena isinya kan doa. Ya, bukan isinya maaf ya kemenyan, itu kan bukan gitu kan. Isinya kan bacaan Al-Qur'an ya, bacaan Al-Qur'an. Jadi yang kelima adalah yang ibu-ibu ya, itu ya biasanya nyuci kan, atau bapak enggak apa-apa misalnya kok istriku tuh suaranya tuh banyak banget kayak gitu, ngomel terus kayak gitu kan. Nah, coba untuk pakaian dalamnya itu malam harinya direndam memakai air yang telah dibacakan alam nasroh 51 kali. Cepet kok, enggak lama. Alam nasroh kan pendek ya. Kalau belum hafal ya baca dulu kan, ditulisan enggak apa-apa gitu. Nah, kalau udah hafal tinggal dibacakan 51 kali, enggak lama gitu. Ya sekitaran mungkin 15 menit gitu ya. Atau 20 menit misalnya sampai tartil gitu kan ya. Nah, besok harinya direndam di situ semalaman setelah dibacakan, ditiupkan, jangan lupa ya, ditiupkan, kemudian direndam semalaman. Baru setelah itu besoknya udah dicuci, dijemur, kemudian biar dipakai. Nah, saat dipakai energi doanya masuk ke situ. Bagaimana kandungan alam nasroh itu nanti akan bergetar ya, akan terserap ke dalam tubuhnya. Sampai berapa kali Bunda? Sampai senyamannya dari Bapak Ibu praktek. Misalnya kok saya 3 kali dulu ya kayak gitu kan, nanti ada feeling Bapak Ibu. Bapak Ibu tuh punya feeling yang kuat. Nanti kalau udah biasa Bapak Ibu ikhtiar langitan seperti ini, itu nanti akan kayak ada feeling sendiri gitu. Oh, saya sekian kali kayak gitu membacanya gitu ya. Jadi Bapak Ibu ikhtiarkan 3 kali dulu gitu kan. 3 kali, kalau enggak 5 kali kayak gitu. Jadi angka ganjil ya Bapak Ibu ya, atau 7 kali seperti itu ya. Kemudian di samping mungkin Bapak Ibu mau mengayasfikan ya. Ayasfi itu artinya apa? Sembuhkanlah gitu ya, sukseskanlah, muliakanlah, itu artinya ayasfi ya, sembuhkanlah gitu ya. Disembuhkan dari apa? Penyakit hati bisa, penyakit badan juga bisa. Nah, ikhtiar ini ya Bapak Ibu semua ya, wilayah kuantumnya. Di samping tadi yang saya jelaskan 4 alarm tadi adalah ikhtiar membuminya ya, ikhtiar dari wilayah nyata. Ini yang wilayah goibnya gitu ya, wilayah yang kuantumnya gitu ya. Bismillah, keluarga Bapak Ibu semua, keluarga kita menjadi keluarga yang mudah sakinah mawaddah warahmah insya Allah. Setelah Bapak Ibu capai keluarga yang bahagia tadi, jangan berpuas diri, jangan berbangga hati, tapi terus untuk di maintenance, terus untuk dijaga ya teman-teman semua, karena potensi untuk tidak ajaib itu bisa sewaktu-waktu terjadi. Maka kita jaga energi baik kita agar terjaga pula keajaibannya ya, seperti itu ya. Insya Allah bermanfaat. Nanti bisa tanya jawab dari materi ini apabila Bapak Ibu ada yang belum jelas ya dari penjelasan yang, dari keterangan yang telah saya sampaikan ini ya. Insya Allah Bapak Ibu mudah prakteknya, karena ini langkah-langkah yang sudah pernah saya jelaskan juga, kemudian saya juga praktek. Jadi Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan di sini kurang lebihnya ya, insya Allah saya sudah mempraktekannya. Jadi saya sudah menguji gitu ya. Bismillah, saya sudah menguji. Oh, bagaimana sih ini efeknya gitu kan. Jadi enggak semata-mata saya menyampaikan aja, enggak. Justru saya udah praktek dulu gitu kan. Jadi makanya saya menjelaskannya tuh, misalnya enggak ada tag aja, ya udah tinggal ngalir gitu. Karena apa, udah kayak biasa melakukan kayak gitu kan. Udah rutin kayak gitu kan. Dan ini saya sampaikan ke Bapak Ibu, insya Allah nanti efeknya baik gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jiwa